kotak Pandora yang kedua. Oke, bongkar. Nah, harus dibongkar juga. Ya, Dengan betul. begitu memerintahkan untuk menghilangkan atau mencemplungkan, merendam handphone gitu. Ya, Bang. Ya kan menarik tuh. Ya. Jadi dalam pandangan saya, dalam kira-kiranya saya lah, kalau ada perintah untuk menyuruh merendam handphone, Ya. pastinya KPK sudah punya tuh Ya. bukti elektroniknya gitu kan, atau mungkin rekaman suaranya, atau mungkin hal-hal yang lain. Kalau nggak mungkin ngomongnya spesifik. Saksi. Itu tidak hanya sekedar itu, tapi ada banyak persoalan besar. Betul, Bang. Dan saya meyakini ya dengan konteks perkara ini, penyidik di KPK yang menangani perkara Hasto, Harun Masiku dan kawan-kawan, kalau ada yang lagi yang lain barangkali kan, dia akan ungkap itu. Dan saya kenal betul ya Rosa ya. Rosa saya yakin orangnya nggak baper lah. Hal begini-begini ya nggak, boleh senyum-senyum aja lihat berita-berita itu. Saya kemarin nyebut kotak Pandora kedua, tapi iya ngeri itu, Bang. kali ini saya sebut nggak gitu ya? Ya. Menarik sekali kalau melihat perkara ini. Karena ini perkaranya dua. Yang pertama adalah kira-kira Harun Masiku ada di mana sekarang ini? Masih hidup atau jangan-jangan dia lagi menyimak keseruan di media-media sosial atau di media terkait dengan masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali melanjutkan membicarakan perkara di KPK terkait dengan Harun Masiku dan tentunya Hasto. Ya. Dan bersama dengan kita hari ini ada Yudi Purnomo Harahap. Yud, Ya, Bang. gimana kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Saya kemarin berapa kali lihat Yudi berbincang sama Adriana Pitupulu gitu di media-media. Tapi inilah kasus terkait dengan Harun Masiku ini kan sering kali disebut politis. Ya. Terus terkait dengan Hasto. Ya. Juga dibilang ini kenapa yang ditarget Harun Masiku terus padahal yang kabur, yang ada belum 4 ketangkap orang katanya lain. ada 4 yang lain. Ya. Dan banyak lagi kenapa kok baru dikerjakan sekarang dan lain-lain. Saya sudah mendengar sih penilaian Yudi di beberapa media, tapi Yudi bisa cerita lagi nggak? Gimana sih ceritanya kok kayak begitu? Ya, jadi memang kan mau tidak mau memang suka tidak suka kan ketika ada kasus korupsi, dengan kemudian naik ke penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Kali ini kan Pak Hasto ya dengan 2 sprindik yaitu kasus suap ya. Kemudian juga kasus perintangan penyidikan ya karena posisi beliau sebagai sekjen dari partai yang terbesar ya di Indonesia tentu kan pasti menarik perhatian publik, media jadi perbincangan, jangankan di podcast kan, di televisi, di berita online ya, termasuk di masyarakat, mungkin di warung-warung kopi gitu, Bang. Jadi saya pikir itu hal yang wajar ya. Ya memang tentu kan KPK kasus korupsi yang ditangani kan juga nggak cuma kasus ini, ya tapi kan ini kan jadi sorotan publik dan tentu harus, saya pikir ya hal yang biasa lah. Toh juga kita melihat kan kubunya Pak Hasto juga memanfaatkan media juga ya untuk memberikan insersi versinya mereka ya, termasuk kan ketika datang ke KPK ya menyampaikan menurut versinya mereka. Jadi itu yang pertama, Bang. Jadi memang kasus yang menarik perhatian publik tentu juga menarik perhatian media. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan kemarin kan akhirnya Pak Hasto memenuhi panggilan sebagai tersangka untuk diperiksa oleh penyidik ya. Tapi nggak ditahan ya? Ya itu kan nggak ditahan. Ini kan setidaknya menarik ya, Bang, karena sebelumnya kan dia ingin menjadwal ulang dan kemudian diberikan oleh penyidik kok gitu ya. Artinya kan ini mematahkan salah satu opini gitu ya bahwa sebelum ulang tahun PDIP akan ditahan gitu. Nyata kan diberikan waktu sampai setelah. Ya kan, dan kemudian ketika diperiksa pun tidak ditahan. Artinya memang ketika kemarin ya kita melihat kan ketika kasus ini berkembang dikatakan kan KPK itu politis. Ya
sebenarnya bagi saya sih wajar Bang. Kita kan tadi saya katakan sudah sering ya menangani kasus-kasus korupsi yang terkait dengan jabatan politik gitu ya, baik itu di partai maupun di parlemen atau di pemerintahan gitu ya. Ya pasti akan disebut politis ya. Apalagi ketika dicocoklogi dengan ini posisinya di pemerintah bagaimana ya gitu. Padahal ya selama ini kan kita yang di pemerintahan bisa kena, yang di ini juga kena. Itu yang pertama Bang. Kemudian yang kedua bahwa tidak ditahannya tentu ini sangat menarik ya, bahwa sekaligus mengkonfirmasi ketika tidak ditahan artinya kan penyidik tidak cepat-cepat, artinya mematahkan isu bahwa ini terlalu politik. Kalau politik kan artinya ada pesanan, bahkan dikatakan ini KPK era edisinya Pak Jokowi gitu kan, tentu akan secepat mungkin gitu kan ditaruh di tahanan. Artinya kan sekarang bebas seperti itu ya. Dan saya pun melihat ya ketika kemarin tidak ditahan kan, dan saya beberapa kali diskusi di media ya dengan kubunya Pak Hasto pun juga mereka juga sudah mulai meninggalkan ya serangan-serangangan secara politik dan sebagainya, lebih banyak ke diskusinya hukum Bang. Ini saya pikir saya sangat senang. Begitu ya. Iya mestinya begitu. Termasuk kan kita tahu kan dia juga melakukan pra-peradilan ya. Pra-peradilan terhadap KPK dan saya pikir memang itulah hukumnya. Pembelaan yang benar. Memang membela di media dan lain sebagainya gitu kan, dugaan-dugaan pada KPK ya nggak masalah. KPK juga menduga dia sehingga jadi tersangka gitu kan. Sekarang kan saya lihat juga kondisi sudah cooling down gitu ya. Ya lebih banyak narasinya narasi hukum lah ya kan. Kalau narasi hukum saya pikir ya disitulah bermainnya kan. Saya melihat ada beberapa hal yang mereka kritisi ya terhadap KPK Bang dalam pra-peradilan mereka, dan tentu kan KPK juga sudah siap ya menghadapinya yang akan dimulai minggu depan. Hakimnya pun sudah ada, dan sebelum ke pra-peradilan tentu kita kembali lagi bahwa ya ketika kemarin Pak Hasto keluar kan ya dia wajahnya kan juga ya agak sedikit senyum sedikit gitu kan, tapi tidak menyampaikan kepada media, dan artinya saya ngelihat ya tentu dia bisa jadi saya udah memahami ya bagaimana kerja penyidik, dan penyidik kan kita tidak boleh baper kan gitu kan Bang. Walaupun beberapa kali saya lihat nama Kasatgas gitu ya disebut-sebut gitu kan, tapi Rosa gitu kan disebut-sebut, tapi kan kalau kan memang nggak boleh baper. Kalau baper kan artinya kan nanti ada dendam lah, enggak. Ini kan proses penegakan hukum, malah nanti akan berantakan konstelasinya gitu. Jadi saya pikir dengan dengan tidak ditahannya Pak Hasto setidaknya mengkonfirmasi bahwa memang ini adalah penegakan hukum yang tidak terburu-buru, karena tentu ketika kemarin kan ya banyak yang memprediksi gitu, jangan-jangan ditahan, termasuk saya bisa jadi memprediksi juga ditahan gitu kan, ternyata prediksi saya salah gitu kan. Tapi nggak masalah, karena memang sekali lagi ketika seorang penyidik memeriksa tersangka kan tentu dia pertama kan ada sudah banyak keterangan atau alat bukti yang dimiliki untuk dikonfirmasi ya, termasuk keterangan saksi. Kemudian yang kedua, kalau sudah dipanggil kan biasanya berkasnya udah hampir lengkap gitu ya. Karena selain tentu alasan objektif subjektif Bang ya, hukuman di atas 5 tahun untuk objektifnya, ancaman pidananya ya, kemudian yang tidak melarikan diri, kemudian tidak akan menghilangkan tidak menghilangkan barang bukti atau barang bukti, termasuk mengulangi perbuatannya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh KPK ya, penyidik ya, masuk pimpinan, karena kan yang mengeluarkan penahanan pimpinan ya, itu saya pikir merupakan tindakan yang biasa ya, memang saya ngelihat bijaksana ya Bang, karena memang ketika menyidik tentu kita nggak bisa kacamata budak ya, bukan hanya berdasarkan hukum atau marwah KPK gitu kan, ketika diserang dengan isu-isu dan sebagainya, tetapi juga asas keadilan, hak asasi manusia. Jadi ketika memang tidak akan penahanan, saya melihat malah positif gitu Bang, bahwa dia isu-isunya, narasi-narasi kan juga sudah tidak lagi bermain di narasi yang di ruang hampa ya kan, di ruang hampa gitu kan, tetapi sudah bermain mereka sudah bermain substansi material ya. Dalam hal ini pun sudah mengajukan praper, artinya kalau misalnya perdebatan di praper ya ada nanti ahli dan sebagainya, tentu kita menghargai itu kan. Kita bukan siapa yang menang, KPK menang ataupun Pak Hasto yang menang atau masing-masing ada yang kalah, ya kita kan nggak ada kepentingan kita adalah bahwa pertama prosedur hukum itu dilaksanakan dengan benar, yang kedua
ya siapa yang salah atau tidak bersalah ya tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, menarik sekali. Dan saya kenal betul ya Rosa ya. Rosa saya yakin orangnya nggak baper lah. Hal begini-begini ya nggak. Boleh senyum-senyum aja lihat berita-berita itu. Iya Bang, betul. Tapi yang menarik adalah ketika tidak ditahan, saya baca di beberapa media sosial ya. Ada kemudian persepsi yang dibangun seolah-olah itu nggak ditahan, artinya belum punya cukup bukti untuk nahan. Saya bilang dia nggak baca undang-undang. KPK itu ketika menetapkan tersangka itu sudah ada syarat alat bukti. Ya betul Bang. Syarat alat buktinya itu dengan syarat menahan sudah sama-sama menggunakan dua alat bukti gitu ya. Jadi dari situ aja sudah terlihat seharusnya tidak ditahan kemarin itu harusnya tidak ada isu soal alat bukti harusnya ya. Saya juga meyakininya begitu. Tapi ketika dipersepsikan begitu, saya yakin yang bicara ini nggak baca undang-undang KPK ini. Dia menggunakan terminologi umum ya. Terminologi umum ya biasa naik penyidikan memang karena diyakini suatu peristiwa itu adalah tidak pidana itu saja. Terus yang kedua, ketika proses penahanan ada syarat alat bukti. Dan kan Yudi tadi sudah bilang bahwa ada syarat formil dan syarat material. Terus ada hal yang terkait dengan pertimbangan objektif dan subjektif gitu kan. Pertimbangan subjektifnya bisa jadi karena diyakini tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti kan itu harusnya. Iya betul Bang. Menarik sekali kalau melihat perkara ini. Karena ini perkaranya dua. Yang pertama adalah terkait dengan suap, artinya bersama-sama atau menyuruh atau peturut serta dalam suatu peristiwa perbuatan dengan Harun Masiku memberi suap kepada Wahyu Setiawan, betul ya? Komisioner KPU saat itu. Dan yang kedua, obstruction of justice. Yang menariknya kemudian KPK mengatakan dalam rilisnya, obstruction of justice itu memerintahkan untuk menghilangkan atau mencemplungkan, merendam handphone gitu. Ini kan menarik tuh. Jadi dalam pandangan saya, dalam kira-kiranya saya lah, kalau ada perintah untuk menyuruh merendam handphone, pastinya KPK sudah punya tuh. Bukti elektroniknya gitu kan. Atau mungkin rekaman suaranya, atau mungkin hal-hal yang lain. Kalau nggak mungkin ngomongnya spesifik. Betul, paling nggak keterangan saksinya. Dan saya yakin ya, tidak hanya keterangan saksi. Betul Bang. Karena kalau hanya keterangan saksi kan dicabut selesai gitu. Walaupun yang mencabut bisa kena pasal 22. Ya, bisa menjadi persoalan lain. Tapi kan yang menarik adalah jarang loh KPK obstruction of justice nyebut jenis perbuatannya. Jarang. Coba dilihat yang mana. Yang ini disebut perbuatannya. Saya pikir, berani. Kenapa berani begitu? Karena confident, karena yakin pembuktian. Betul Bang. Terkait dengan pra-peradilan ini, kalau dilihat dari pra-peradilan, saya nggak tahu substansi apa yang akan diajukan dalam gugatan pra-peradilan, tapi permohonan pra-peradilan kan tentu berkaitan dengan proses formil, bukan diuji alat bukti perkaranya, mestinya tidak. Hanya pun kalau dilihat sebagai alat bukti itu sebagai syarat, ada atau tidaknya. Apakah alat bukti itu relevan, alat bukti itu alat bukti substantif dalam perkara itu, tentu dibuktikan dalam pokok perkara. Dengan melihat penjelasan saya tadi, menurut Yudi, kira-kira pra-peradilan ini seperti apa ini? Karena menarik kan, KPK substansi pembuktiannya mesti sudah jelas. Dan banyak lagi lain. Kira-kira sisi apa tuh Yudi mau dilihat? Sebelum kita ke praper tentu kita harus menjelaskan dulu Bang ya, bahwa ketika ada proses pra-peradilan yang kita tahu waktunya singkat ya, 7 hari kerja Bang itu tidak menghentikan atau menilai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Jadi jangan sampai kan ada persepsi ada pra-peradilan, tunggu dulu, enggak. Bahwa justru kalau seandainya penyidikan sudah selesai, sudah bisa dilimpahkan ke penuntutan, pra-peradilannya jadi nggak diperlukan lagi, gugur. Pak. Tapi kalau jadi istilahnya tentu penyidik masih bisa melakukan serangkaian tindakan, termasuk penggeledahan, termasuk memanggil kembali Pak Hasto, dan kemudian kan ketika pun dilakukan penahanan dalam proses pra-peradilan juga nggak jadi masalah, boleh gitu ya. Namun secara faktual tadi saya sepakat sama Abang bahwa kita waktu itu kan idealnya ketika ada orang
kemudian mengajukan pra peradilan dan kita tahu berkas kita pun juga hampir lengkap, ya kenapa tidak segera dilimpahkan saja, ditahan, dilimpahkan, kemudian artinya ketika nanti ada putusan dari pra peradilan bahwa ternyata ini sudah dibacakan dakwaannya, kasusnya, sehingga otomatis gugur karena dakwaan sudah dibacakan. Ini kan juga mengantisipasi bahwa tentu mau tidak suka bahwa hakim mempunyai pendapatnya sendiri yang harus dihormati, yang ketika dia dalam satu kasus hal yang sama hakim A, B, C itu bisa berbeda-beda, sehingga kemudian KPK kan harusnya cerdas ya mengakon ANEF bahwa ternyata pra peradilan itu mempunyai risiko yang tinggi, ya sehingga harusnya KPK kemarin bergerak cepat. Namun ya saya melihat Bang ya, sejujurnya melihat bahwa kayaknya KPK ini menunggu hasil putusan pra peradilan yang saya lihat. Ya, artinya confident dong ya. Artinya pertama confidence, ya kan. Kemudian yang kedua, ya kalau saya dari sisi mitigasi resiko, artinya KPK berani mengambil resiko. Ya apapun nanti putusannya kan. Artinya mereka melepas gitu ya. Untuk ya udah kita berhadapan di pra peradilan. Kemudian yang ketiga, ya tentu melihat bahwa bohong kalau dikatakan serangan-serangan bahwa KPK politis dan sebagainya itu tidak kena ya di publik ya. Karena memang suka mau sekali lagi mau tidak mau suka tidak suka bahwa kondisi KPK pun sedang di titik nadir gitu Bang bahwa kepercayaan kan semakin menurun akibat PR atau beban dari masa lalu yang KPK lebih banyak kontroversi dibandingkan dengan prestasi, sehingga agak sulit mempercayai KPK ya, apalagi dibikin ya cocok logi sedang oposisi lah kasus ini sudah kasus lama ya kan, kemudian ada putusan pengadilan yang memang tidak terlihat secara jelas tentang perbuatannya Pak Hasto, di mana kalau kita orang hukum kan sebenarnya ketika ada dakwaan perkara sebelumnya kan tentu atas terdakwa tersebut gitu ya. Dan kemudian ya tapi oke lah, sekarang kan sudah masuk ke proses pra peradilan yang ke depan sidang akan dibuka. Kalau saya biasanya mungkin siapa tahu KPK biasa sih menunggu waktu seminggu lah ya, ditunda gitu. Artinya di minggu depannya setidaknya di situ tentu saya beberapa kali diskusi ya paling saya lihat kan pra peradilan itu kan nggak jauh dari meminta supaya penetapan status itu tidak dibatalkan. Kemudian terkait dengan ya biasa berulang ya, jangan sampai tidak memperbolehkan untuk menaikkan lagi penyidikan itu kan sebenarnya itu agak aneh juga betul begitu. Ya biasanya begitu Bang. Anak kan berkaca bahwa formil bahwa formil pasti begitulah supaya tidak naik lagi karena kan ini formil karena KPK kalau kalah bisa menaikkan lagi. Cuman kita juga kadang-kadang melihat ya kesedih juga dengan kondisi yang KPK karena KPK masa lalu terkadang kalah di pra peradilan, KPK nggak menaikkan lagi ataupun belum menaikkan lagi. Oh ya, ada dua kasus. Ada dua kasus terkait dengan Gubernur Kalsel saat itu dan mantan mantan Wamen dan yang ada kan ada dua lagi terkait dengan satu kasus yang sama. Artinya bahwa tentu ini juga menarik ya. Ini juga kita juga mengkritisi KPK juga Jangan sampai pra peradilan itu justru dijadikan dasar untuk menghentikan perkara. Substansinya nggak diperiksa. Dan kemudian ditunda-tunda. Kecuali memang substansinya nggak ada. Substansinya nggak ada. Atau substansinya salah. Betul. Jadi tapi menurut saya sih pimpinan KPK yang telah berani menetapkan tersangka Pak Hasto di kepemimpinan mereka awal gitu kan. Sementara mereka masih panjang 5 tahun. Tentu ini ada standar tinggi. Jadi saya juga tentu terhadap pihaknya Pak Hasto yang mengatakan jangan tebang pilih, setuju kalau itu saya. Betul. Jangan sampai nanti begitu Pak Hasto sebagai sekjen PDI partai terbesar ditangani, besoknya udah nggak ada nanganin yang besar-besar. Hanya yang istilahnya bupati, wali kota atau yang korupsinya hanya kecil aja dan sebagainya. Walaupun tetap KPK harus di atas 1 miliar, penegak hukum, penyelenggara negara, dan ada orang lain yang ada kaitannya dengan penegak hukum dan penyelenggara negara. Jadi kembali lagi bahwa memang babak belurnya KPK ini
membuat ketika terjadinya spilling isu kepada KPK, trust isu gitu ya, bahasa anak zaman sekarang gitu ya, bahwa itu akan sulit bagi mereka untuk menangkalnya. Jadi karena memang selain itu kan juga ada dualisme di KPK. Ada misalnya kasus bagaimana sprindiknya umum, belum ada tersangka. Ada yang udah ada sangka, ya kan, ada namanya. Ini kan juga membebankan. Seperti itu, Bang. Jadi ada pola dualisme ini yang menurut saya sekali lagi juga sama gitu ya. Bahwa tentu kepercayaan kepada KPK itu harus selalu dikedepankan dengan sistem hukum yang berkeadilan. Iya, menarik sekali ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya mendengar ya, ketika di diskusi di forum di TV ya. Yudi ada kalau nggak salah di situ. Salah satu dari mungkin orangnya Hasto ya. Itu bicara bahwa Harun Masiku kan kasus biasa, kasus kecil. Ada di mana-mana terjadi karena ketika ada orang ingin haknya bisa tercapai, maka dia nggak dikasih, maka dia kemudian memberikan sesuatu. Saya khawatir penyampaian ini kemudian dianggap sebagai permisif ya. Permisif bahwa ada praktek korupsi itu biasa, lumrah. Nah, ini menurut saya ini persoalan satu. Yang kedua, saya sangat yakin ya perkara ini bukan perkara yang seperti yang dipersepsikan itu. Saya kemarin nyebut kotak Pandora kedua, tapi iya, ngeri itu, Bang. Kali ini saya sebut nggak gitu ya? Ya, nanti masih panjang. Masih panjang ya, nanti aja ya. Oke lah, berarti kita bahas peradilan dulu aja, Bang. Dalam kesepakatan ini kita jangan bahas dulu ya. Sama itu, Bang. Bukan korban. Bukan korban. Bukan korban. Maksudnya gimana tuh? Ya. Oh iya, dianggap sebagai korban. Iya, dia Harun Masiku bukan korban. Itu gimana? Jadi asal suap. Memang gini ya. Justru kalau kita lihat dalam perspektif undang-undang ya. Kalau kita baca penyuap, memberi suap, itu deliknya itu kan sebetulnya diasopsi dari delik di KUHP. Itu di KUHP itu ada yang sering saya bicara itu Yud, bab 8 KUHP. Itu pasal 209 gitu ya. Itu kan memberi sesuatu kepada aparatur. Babnya itu kejahatan terhadap penguasa umum. Kejahatan penguasa umum. KPU, pejabat KPU, penguasa umum bukan? Penguasa umum. Iyalah. Dalam hal ini aparatur. Tentunya setiap aparatur ini adalah orang yang harusnya punya kredibilitas, punya integritas, punya bisa dipercaya dan banyak lagi yang lain. Dan orang yang punya kehormatan yang tidak mau disuap. Menjadi persoalan ketika kemudian dia diberi sesuatu. Ketika orang diberi sesuatu untuk dipengaruhi, ini adalah menyerang kehormatan yang bersangkutan. Jadi kalau dibilang korbannya siapa? Harusnya korbannya aparatur. Problemnya adalah aparatur yang mau gitu. Ketika aparatur mau, dia adalah pelaku kejahatan. Jadi kalau dibilang penyuap itu korban, menurut saya salah gitu. Itu nggak benar. Penyuap adalah pelaku kejahatan. Justru dia berbuat jahat kepada aparatur. Nah, ternyata aparaturnya berbuat jahat kepada negara. Kenapa? Negara yang memberikan kewenangan kepada dia. Negara yang meminta kepada dia dengan memberikan sumpah untuk tidak boleh begini, begitu, dan seterusnya. Ini yang gambarannya seperti itu. Tapi yang menarik adalah dipersepsikan bahwa ini ada putusan dari MA gitu ya. Saya nggak ngerti putusan yang di mana yang dimaksud. Terus ada lagi fatwa atau pendapat MA ya soal masalah itu. Saya mengira atau menduga itu bukan hal yang berdiri sendiri ya. Saya yakin itu tidak otomatis. Saya khawatir itu bagian dari persoalan di baliknya itu. Gitu. Saya yakinnya gitu. Sehingga pemberian uangnya itu tidak hanya sekedar itu, tapi ada banyak persoalan besar. Bang. Dan saya meyakini ya dengan konteks perkara ini, penyidik di KPK yang menangani perkara Hasto, Harun Masiku dan kawan-kawan, kalau ada yang lagi yang lain barangkali kan, dia akan ungkap itu. Dan itu hal yang bagus. Yang menarik adalah kita nggak bicara lebih jauh soal kotak Pandora kedua itu ya. Betul. Walaupun udah di-spill saya lihat di bocor halus dibahas itu. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya kita berharap di proses peradilan ini nanti tentunya akan dijelaskan bagaimana pembuktiannya. Dan yang kedua adalah
bagaimana proses perkara ini segera harus dituntaskan. Betul Bang. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya, ini kira-kira Harun Masiku ada di mana sekarang ini? Masih hidup atau jangan-jangan dia lagi menyimak keseruan di media-media sosial atau di media terkait dengan masalah ini? Kira-kira gimana ini, Yud? Iya, harusnya ya memang kan banyak teori-teori harusnya begini harus begini, tapi dia tetap aja nggak kelihatan. Ya saya pikir oke lah, Harun Masiku siapa tahu nanti kelak di kemudian hari akan bisa didapatkan, kemudian akan keluar dengan sendirinya atau ada informan yang memberikan informasi ya, karena memang kita tahu bahwa saat ini kita lihat yang depan mata kita aja ada suatu kasus ya, dan itu harus diselesaikan dan tentu jalannya persidangan pra-per ini menurut saya akan sangat menarik. Ya pasti lebih banyak kepada perdebatan ahli ya, tentu yang akan dikritisi adalah prosedur-prosedur KPK yang memang mau tidak mau suka tidak suka sering dikritisi, karena kan harusnya sebagai leg spesialis hakim-hakim sudah paham gitu ya, jangan kacamata kuda harus kuhap kalau gitu. KPK bukan penegak hukum korupsi kejahatan luar biasa gitu kan. Misalnya kayak biasanya sih kalau pra peradilan kan tadi saya katakan kepada abang kan yang nggak jauh-jauh dari misalnya bagaimana proses penetapan tersangka, apakah dari penyelidikan, apakah bukan, ya kan, apakah kemudian dalam proses penetapan tersangka itu alat buktinya cukup, ya, kemudian dalam proses penetapan tersangka, ya, itu bagaimana barang buktinya berapa dan sebagainya. Tentu akan termasuk kita tahu. Yang paling banyak kayaknya nanti akan yang saya ini ya, analisis dari pemberitaan yang terkait dengan apakah sprindik gitu ya Bang, terkait dengan suap. Ini kan pasalnya kan suap, artinya utama suap, dan udah jadi tersangka Pak Hasto. Nah, apakah kemudian dia bisa ya kemudian ditersangkakan juga dengan perintangan penyidikan? Padahal kan ya kita juga sama-sama tahu ya Bang bahwa tersangka harus bisa membela diri atas nama dia gitu kan. Bahkan pengakuan dia kan belum tidak bisa dijadikan itu untuk menjerat dia gitu ya. Nah, kalau menurut Abang gimana Bang? Bisa nggak langsung 2 sprint? Karena ada yang mengatakan primernya dulu, primernya suap itu jadi subsidi aja. Tapi kalau kita lihat dua-duanya sprindik kan, artinya kan semua primer ya Bang. Dan tentu kan itu sudah koordinasi dengan jaksa lah. Artinya ini kan akan menjadi perdebatan yang menarik gitu. Bahwa apakah orang yang dia sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi, ya kemudian dia juga bisa dikenakan dalam pasal merintangi penyidikan terhadap kasus korupsi yang dia sudah menjadi tersangka, ya kan? Kayak misalnya kalau Bang, keluarga lah mengumpetin ya orang melarikan diri, sudah pidana juga gitu. Jadi saya pikir itu yang menarik Bang. Kalau pengalaman Abang gimana Bang? Memang begini, kalau tadi keluarga yang menyembunyikan itu kasusnya berbeda. Berbeda itu sudah. Tapi kalau dalam konteks ini, seandainya ada suatu proses, suatu perkara, terus kemudian ada pihak yang diduga ada kaitan, tapi belum jadi tersangka, tapi dia kemudian menyuruh orang lain untuk menghilangkan barang bukti, itu obstruction of justice. Nah, terus penanganannya bagaimana? Harus dilihat sebagai perbuatan yang berbeda, dan perbuatannya dua-duanya harus ditangani. Terus caranya bagaimana? Harus digabungkan. Kalau penyidik memungkinkan harus digabungkan, karena setiap orang itu punya hak untuk mendapat perlakuan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kalau digabungkan, maka ancaman hukumannya adalah yang terberat ditambah 1/3. Tapi kalau dipisahkan, masing-masing ada ancaman hukumannya. Dan tentunya dengan digabungkan, secara logika itu menguntungkan yang bersangkutan, sederhana, menguntungkan tersangka. Tapi memang nggak boleh terus kemudian diakal-akali untuk memperberatkan, itu nggak boleh penegak hukum. Di dalam konteks ini menurut saya udah pas, udah benar gitu. Dan terkait dengan masalah ini yang sebetulnya saya ingin spill ya, tapi Yudi nggak setuju tadi. Jadi saya jadi nggak enak kan. Tapi memang begini, saya melihat ini kasus dibaliknya ini yang harusnya diungkap ya. Dan lebih dari itu, saya berharap tentunya proses ini dituntaskan. Dengan dituntaskan, semoga kalau ada kasus-kasus lain terkait ini ungkap juga gitu. Nah, cocok itu. Contohnya ada video-video praktek korupsi, ungkap dong. Iya dong. Justru kalau nanti perkara ini nggak tuntas,
video-video tadi jadi nggak diungkap. Betul. Kan tentunya kita berharap semua praktek korupsi ungkap. Betul, Jangan Bang. sampai nggak diungkap. Katanya nggak mau tebang pilih. Nah, Itu harus pertama. diungkap. Dan kita harus kawal dong. Kalau Betul. diungkap kita bahas Betul. dong, ya nggak? Yudi siap nggak bahas? Siap, Bang. Dan kasih ke penegak hukum. Dan saya ngeliat kan, ya abang kan juga pernah berpengalaman dengan Nazarudin. Saya juga pernah dalam kasus yang saya tangani ya. Ya kalau ingin menjadi Nazarudin kedua, ya tentu harus dibuka ya. Kita melihat bagaimana kan dalam Nazarudin kan, ya memang nggak semuanya ada kebenaran hukumnya ya. Betul. Ya kan, tapi ada juga yang benar. Benar tentu ya berdasarkan alat bukti yang kita miliki kita tetapkan sebagai tersangka. Kasusnya kita bongkar dan kita tahu bahwa ketika Nazarudin kemudian membuka ya kita bisa melihat ya dia kan tersangka juga gitu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana dia mampu untuk membongkar yang atasnya, ke sampingnya atau ke bawahnya kan pelaku-pelakunya itu semua bisa ditangani gitu, Bang. Jadi bagi saya kalau emang mau benar ya seperti itu gitu. Tapi kan saya lihat sekarang udah calling down begitu, Bang. Jangan calling down gitu. Itulah. Karena begini, dalam undang-undang setiap orang itu berhak ketika dia mengetahui ada kejahatan dia berhak melapor. Betul, berhak. Dia berhak. Tapi dalam konteks kejahatan korupsi, tentu kita memahami bahwa praktek korupsi itu pengkhianatan kepada negara. Betul, Bang. Kalau kita mencintai negeri ini, maka kita harus berkomitmen untuk mendorong agar semua praktek korupsi ditindak. Betul. Nah, dengan begitu, saya tentunya menghimbau siapapun yang punya fakta terkait praktek korupsi jangan dijadikan bergain. Nah, betul. Jangan dijadikan upaya nakut-nakuti, tapi laporkan. Itu bagian dari upaya kita untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dilakukan. Apalagi katanya di Rusia gitu kan. Nanti lengah dikit ke Ukraina perbatasan. Nanti kena bom hilang kan. Itulah. Jadi semoga dilaporkan. Saya tentunya senang kalau itu dilaporkan. Betul, Bang. Dan kita menunggu semoga praktek penanganan perkara ini dilakukan dengan sungguh-sungguh tuntas. Dan semoga paling tidak dalam perkara ini sudah mulai menggambarkan kotak Pandora yang kedua. Oke, bongkar. Nah, harus dibongkar juga. Dengan betul. begitu, siapapun yang berbuat dalam upaya untuk menutupi, mengakali dan mempermainkan hukum dalam rangka menutupi perkara korupsi yang besar, tidak boleh dianggap sebagai hal yang dimaklumi atau sebagai hal yang lumrah. Permisif. Ini kejahatan yang sangat serius. Ini kalau dia aparatur apalagi pejabat, maka sesuatu hal yang sangat memalukan. Oke, Yud, terima kasih. Bang. Kita tunggu proses selanjutnya. Tentunya kita berharap bongkar semuanya. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.